Selamat datang kembali bersama Bang Mume di sini. Oke, pertanyaan kita kali ini adalah apakah MBTI bawaan lahir atau dapat berubah? Oke, pertanyaan ini lebih tepatnya nature or nurture. Apa itu nature? Nature itu intinya adalah bawaan lahir atau DNA. Dan nurture adalah sesuatu yang berubah dikarenakan lingkungan ya. Jadi nurture itu berubah dikarenakan kondisi lingkungan atau sekitar, didikan dan segala macam ya. Oke, terus jawabannya adalah nature karena MBTI itu sifatnya bawaan lahir atau kepribadian yang kita miliki atau cara tatanan berpikir kita yang sudah kita miliki sejak kita lahir. Gambaran simpelnya itu kayak bayi misalnya ya. Bayi itu memiliki beberapa karakteristik. Ada yang lebih sering bersuara, kurang bersuara, menangis. Ketika pertumbuhan sedikit demi sedikit pun mereka bisa merespon dengan cara berbeda. Oke, ada juga yang menjawab bahwa ini dari sisi rangsangan sensorik, rangsangan suara, rangsangan, ya itu semua benar. Cuma yang tak fokuskan di sini adalah itu punya impact, bawaan lahir sendiri punya impact. Makanya dikatakan ada nature, ada nurture-nya. Jadi MBTI ini konteksnya atau sifatnya ini diambil untuk mengukur sesuatu yang sifatnya nature atau bawaan lahir. Oke, kalau gitu kenapa dapat berubah? Oke, ini biasanya pertanyaan ini datang dari orang-orang yang melakukan tes online. Terus di suatu waktu jawabannya A, dia mendapatkan hasil A. Di waktu lain dia mendapatkan hasil B. Oke, kalau untuk pertanyaan mengapa jawabannya berubah, itu karena isi kepala kalian itu yang berubah-ubah, bukan masalah pertanyaannya. Karena pertanyaannya sama, maka hanya bisa diambil dari poin hasil penilaian kalian. Berarti sudah jelas bahwa jawaban kalian yang berubah. Nah, kalau jawaban kalian berubah, yang paling tepat adalah pertanyakan isi kepala kalian. Itu pertama ya. Untuk yang kedua adalah normal juga kalau jawaban kalian berubah-ubah karena ada pertanyaan-pertanyaan di situ yang sifatnya cukup general, ada yang sifatnya nurture malahan. Jadi sesuatu yang sifatnya lingkungan, menyenggol norma-norma sehingga ketika kita menjawab sesuatu, kita menjawab sudah tergantung terinfluence oleh norma kebiasaan masyarakat umumnya di negara itu seperti apa. Ada banyak faktor yang mempengaruhi. Dan banyak juga orang yang berpikir bahwa tes kepribadian ini seperti menilai tentang baik dan buruknya seseorang, atau bahkan ada juga banyak orang yang melakukan tes di pekerjaan mereka masing-masing sehingga otomatis namanya ditanya di dalam pekerjaan ya kita akan bilang orang yang terorganisir dan lain-lain, padahal pertanyaan-pertanyaan yang diberikan di MBTI itu tidak berhubungan dengan mungkin job desk ya yang sedang kamu apply ataupun pertanyaan-pertanyaan itu seperti akan di print dan akan dibawa ini kayaknya nggak cocok nih bekerja di sini ya. Mungkin banyak juga yang memiliki pemikiran ke arah sana ya sehingga jawabannya kurang otentik. Sangat susah menilai nature karena pada dasarnya manusia sering berbohong bahkan pada diri mereka sendiri. Sehingga ketika kita diberi pertanyaan, kita agak sedikit bingung. Kira-kira apa yang tepat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini? Yang mana yang sebetulnya diriku ya? Atau kadang juga kita terinfluence oleh pemikiran bahwa kerennya aku seperti apa. Jadi ada banyak alasan kenapa kita menjawabnya menjadi berubah ya. Oke, terus di luar itu karena sudah sedikit tak kasih bocoran sebelumnya, tak tambahkan bocorannya sekarang. Jadi ada lebih dari satu kepribadian dalam diri kita yang disebut oleh Carl Jung sebagai persona. Atau bisa ditranslate sebagai kepribadian kita yang lain ya. Memang tidak mudah untuk memahami originalitas berpikir kita, dikarenakan bergesernya berbagai kepribadian itu dan kurang seringnya kita berinteraksi atau merenungi bagaimanakah kepribadian kita yang sebenarnya. Tapi kepribadian ini lebih ke arah sikap nantinya, makanya mungkin
lebih enaknya aku berbicara tentang fungsi kognitif kita atau cara berpikir kita atau tatanan berpikir kita. Kira-kira solusinya apa? Oke. Solusinya adalah kita cari aja pelan-pelan. Kita pelajari dari fungsi kognitifnya, kita cocokkan dengan diri kita. Kita bisa gunakan tes untuk ballparkingnya nanti. Kira-kira kurang lebih aku ingin nge-explore kepribadian apa aja yang kira-kira paling dekat dengan aku. Oke, mencari karakter yang memang kita, bukan yang kita inginkan. Artinya, fokuslah pada apa yang betul-betul kita rasa diri kita. Karena ketika kita berpindah kepada karakter yang bukan kita, otomatis itu akan cukup ngedrain mental energi kita ya. Oke, dan yang paling penting ini, paling penting. Kita justru mampu meningkatkan atau mengupgrade fungsi kognitif kita menjadi jauh lebih baik. Karena anggap aja sebagai fungsi kognitif yang paling kita gantungi itu adalah gift kita atau strong point kita ya. Nah, dengan itu, dengan kita mengetahuinya dan dengan kita menemukan yang paling tepat, maka kita tahu cara mengembangkannya dan tahu bahwa kita sangat bisa bergantung di situ dan kita juga bisa mengembangkan sisi-sisi kognitif kita yang lebih lemah ya. Oke, di video-video selanjutnya akan kita bahas lebih deep lagi. Jadi jangan lupa subscribe. Sampai jumpa. Memahami jiwa, mengubah hidup.